Kalau istilahnya Ibn Sina, ma ja'alallah, ma khalaqallahu al-mismisata mismisatan. Yani lebih dalam lagi, Ibn Sina mengatakan bahkan Allah tidak menjadikan manusia itu manusia. Yani kalau tadi ini kan begini toh, Allah tidak menjadikan manusia itu binatang atau rasional. Allah tidak menjadikan manusia itu binatang atau rasional. Allah menjadikan apa? Manusia saja. Allah tidak menjadikan air itu H2O. Allah ciptakan air, kemudian Allah mengatakan, jadilah kamu air H2O. Enggak. Yani ke-H2O-an air tak perlu kepada sebab. Yang perlu kepada sebab apanya? Airnya. Begitu. Ibn Sina lebih dalam lagi, ma ja'alallah, ma khalaqallahu atau ma ja'alallahu mismisatan. Allah tidak mismisa itu apa? Kalau kismis, semacam anggur lah, kalau nggak salah. yakni Allah tidak menjadikan anggur itu anggur, tapi mengadakan anggur. Yakni keangguran anggur tak perlu diadain, anggurnya yang perlu diadain. Jadi Allah tidak mencipta anggur lalu Allah mengatakan ayo anggur kau jadilah anggur. Enggak. Jadi bukan lebih dalam dari pelajaran ini, maksudnya sekedar mau mengungkapkan kata-kata dia yang mana ulama sekarang juga mengerti itu. Yakni dalam pelajaran hari ini apa? Bahwa manusia tidak bahwa Tuhan tidak menjadikan manusia itu binatang rasional. Bahkan Tuhan tidak menjadikan manusia itu manusia, tapi mengadakan manusia. Udah, ketika mengadakan manusia, keberadaan ini lazimnya apa? Manusia. Kalian jangan terikat dengan MANUSIA-nya, manusia. Adanya itu yang kumaksud. Keberadaan ini, yakni seperti saya ini, keberadaan ini Allah tidak perlu jadikan suatu keberadaan seperti ini untuk menjadikan saya ini Allah tidak perlu menjadikan sebuah keberadaan menjadi saya. Ini Allah tidak dua kali menjadikan sesuatu terus sesuatu itu dijadikan saya. Enggak. Cukup Tuhan menjadikan kejadian apa? Saya ini. Tuhan menjadikan saya ini. Nah, kalau yang berkenaan langsung dengan pelajaran kita apa? Zat daripada esensi itu adalah apa? Tidak perlu kepada sebab. Yang perlu kepada sebab apanya? Esensinya, airnya, bukan ke H2O-an air, tapi airnya yang perlu kepada sebab. Dan airnya pun yang perlu kepada sebab, bukan keairan air. Yani Tuhan menjadikan sesuatu, kemudian sesuatu dijadikan air. Enggak. Allah cukup menjadikan satu kejadian saja, yaitu apa? Mewujudkan air. Kelaziman wujud yang seperti itu disebut air. Maknanya air, cair dan seterusnya. Di antaranya juga lazimannya H2O. Jadi salah satu yang membedakan zat apa? Bahwa zat ketetapannya kepada esensi, tidak perlu kepada sebab. Terus apa lagi? Tidak perlu kepada perantara. Yakni apa namanya? Kezatan zat tidak perlu kepada perantara. Kalau misalnya yang putih perlu kepada perantara. Misalnya apa? Adanya putih baru menjadi yang putih, kan begitu. Yang putih perlu kepada perantara, yaitu putih. Yang putih bagi tembok perlu kepada perantara putih. Yang putih pada kapas perlu kepada perantara itu putih yang ada pada kapas. Jadi yang satu tadi tidak perlu kepada sebab zat, yang kedua apa? Tidak perlu kepada perantara. Yang kedua tidak perlu kepada perantara.
Annal ajza'iyah mutaqaddimah. Yang ketiga apa? Bahwa bagian bagian esensi, yakni zat itu lebih dahulu dari esensinya, yakni bagian badan esensi mendahului esensinya. Nah, bagaimana ini mendahului esensinya? Kalau orang bertanya bahwa katanya manusia itu diadain manusia sebagai manusia, katanya air dijadikan sebagai air. Nah, ketika air dijadikan sebagai air, maaf. Katanya air itu dijadikan dari diadakan. Bukan berarti Allah mengadakan sesuatu lalu sesuatu dijadikan air, tapi Allah menjadikan air, mengadakan air, mewujudkan air. Kalau begitu, ketika terwujud air, di situ kelazimannya apa? Yang juga terwujud bagian-bagiannya. Kalau begitu bersamaan. Mengapa Anda katakan tadi yang ketiga, yaitu bahwasanya bagian mendahului keseluruhan? Jawabannya bagaimana? Jawabannya secara akal, yang namanya bagian sudah pasti mendahului keseluruhan, yakni secara tertib akalnya, bukan tertib zaman, bukan tertib waktu. Secara tertib akal, yang namanya bagian selalu mendahului sebabnya. Kenapa? Mendahului keseluruhannya. Kenapa? Karena bagian adalah sebab bagi keseluruhan. Walaupun sebab di sini bukan sebagai sebab pengada, sebab pemberi, bukan. Sebab bagian tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau bagian tidak ada, maka keseluruhan tidak mungkin ada. Kalau satu saja dari bagiannya tidak ada, maka keseluruhannya tidak ada. Dengan demikian maka bagian pada zat, yakni zat, kalau bagian yakni zat, bagian zat itu bagian zat esensi mendahului esensi, di mana esensi itu merupakan keseluruhannya. Begitu.